Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni di tahun ini. Waktu berlalu begitu cepat. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melalui online malam ini untuk berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Semua ini adalah anugerah-Nya. Mari kita saat teduh untuk mempersiapkan hati kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Bapa, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang termulia di bumi dan di surga. Engkaulah sungai kehidupan kami, yang selalu menyegarkan kami. Kami datang ke hadapan-Mu malam ini, untuk mendengar firman-Mu dan memanjatkan permohonan doa-doa kami. Tuhan, hanya dengan berdoa, kami memohon belas kasihan-Mu dan campur tangan-Mu. Kiranya kami dapat beribadah kembali seperti dulu. Dan nunungilah kami di bawah kepak-Mu. Angkat semua kecemasan dan kekhawatiran kami pada saat pandemi ini. Kuatkan kami untuk menghadapinya. Dan kami tetap bersandar kepadamu. Ajar kami tetap mengucap syukur apa adanya, hari demi hari yang kami jalani. Engkau segalanya bagi kami. Engkaulah pengharapan kami. Malam ini juga kami mau serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Haleluya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memuji, menyanyikan lagu seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sekali lagi kita nyanyikan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu.
padamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari teman-teman, kita mau doa syukur dan pengampunan dosa untuk berkat dan pernyataan Tuhan selama seminggu ini, dan mohon pengampunan dosa yang telah kita perbuat, baik kita tahu ataupun kita tidak tahu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur berkat dan penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kami bersyukur menjadi saudara Yesus secara rohani. Mampukan kami terus melakukan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur Engkau berkenan memakai orang-orang yang sederhana seperti kami ini untuk melayani Engkau. Ya Tuhan, Bapa kami, ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami perbuat, sadar ataupun tidak sadar. Ampunilah kami Tuhan, kiranya kami dapat berjaga-jaga, tidak membuat diri kami bersalah atas perbuatan kami lagi. Tolong kami supaya dapat menyadari, menjalani sisa hidup kami dengan melakukan hal-hal yang berguna di hadapan-Mu dan tidak jatuh dalam dosa lagi. Marilah kami dengan rendah hati mengaku dosa dan bertobat, kirana Tuhan mengampuni kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap
hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari teman-teman, kita mau berdoa untuk Indonesia dan seluruh dunia, di mana masa pergumulan masa pandemi ini, program vaksin dapat berjalan dengan baik. Konflik negara, dan doakan juga kesehatan para dokter, perawat di seluruh rumah sakit Indonesia. Mari kita sama-sama mengangkat suara dan berdoa. Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu. Saat pergumulan kami di saat masa pandemi ini, di seluruh dunia semua orang sedang berdoa, memohon pertolongan-Mu. Tuhan, kami tahu pandemi ini kapan akan berlalu kami juga tidak mengetahuinya. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, kiranya Engkau memakai orang-orang yang dihukum dan bahkan pemerintah di setiap negara untuk benar-benar memikirkan dan melakukan program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Para petugas memiliki komitmen untuk bekerja dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, dan agar mereka dimampukan untuk mengalahkan godaan untuk keuntungan pribadi. Bapa, kami mau berdoa untuk konflik negara yang terjadi saat sekarang ini. Palestina dengan Israel, Amerika dengan China. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, menjamah semua pemimpin negara takut akan Tuhan. Karena semua yang terlihat bisa diketahui oleh semua negara dan semua orang, tetapi ada hal-hal yang tersembunyi hanya bisa diketahui Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk para dokter, perawat di seluruh rumah sakit, khususnya untuk Medan, Rumah Sakit Metodis, Muni Teguh, Siloam, Kolombia, dan rumah sakit lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Kiranya Engkau memberi kesehatan yang ekstra prima kepada para dokter dan perawat, baik mereka yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 ataupun mereka yang melaksanakan proses vaksinasi yang berlangsung saat sekarang ini. Engkau mampukan mereka menghancurkan segala kekhawatiran mereka terhadap segala hal di dalam kuasa-Mu yang tak terbatas ini. Seperti di Yeremia 32 ayat 17 berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu
yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil. Mari kita sama-sama menyanyikan mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari teman-teman, kita sama-sama berdoa untuk GMI KPS, untuk persiapan konta pada tanggal 25 sampai 27 Juni ini, untuk para guru Injil yang akan ditakbis, dan konak dapat diterima menjadi konta penuh. Mari kita sama-sama membuka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk persiapan konta pada tanggal 25 dan sampai tanggal 27 Juni bulan ini. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun dan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada ketua KPS dan para ketua distrik 1 sampai dengan distrik 4 untuk penempatan pendeta, guru Injil yang akan melayani di GMI KPS ke depan, dan pentakbisan para guru Injil. Tuhan, kiranya semua ini berjalan dengan lancar. Engkau memberi cuaca
yang baik dan semua persiapan yang akan diadakan pada konta tersebut. Ingatkanlah mereka agar hidup di dalam kekudusan-Mu, dan kiranya KPS melalui konak tahun ini dapat diterima menjadi konta penuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Teman-teman, mari saat sekarang kita akan mendoakan untuk gereja MDC, baik untuk hamba Tuhan, para majelis dan jemaat. Kita berdoa untuk iman, kesehatan, kekhawatiran mereka, pekerjaan, kebutuhan, dan masalah ekonomi mereka. Kita mau berdoa juga untuk para jemaat yang sudah vaksin maupun belum vaksin, tetap setia mengikuti protokol kesehatan dan program youth melalui Zoom. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, mau berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan jemaat MDC. Pakailah hamba Tuhan yang melayani di MDC ini seturut kehendak-Mu. Mampukanlah mereka melakukan tugas-Mu, dan para majelis mempunyai kesatuan hati, dan memperlengkapilah hidup kami sebagai majelis untuk melayani-Mu. Dan para hamba Tuhan, dengan kesetiaannya melayani-Mu, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu, agar mereka dibukakan jalan oleh Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan kerja, dan kebutuhan masalah ekonomi mereka. Kiranya Tuhan cukupkan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka jalani kehidupan tetap mengandalkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan dan iman mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesehatan dan kesempatan untuk mereka bernafas sampai hari ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Di bawah sayap-Mu mereka berlindung. Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Firman-Mu berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya Tuhan, maka hal ini akan diberikan kepadamu. Kami mau berdoakan agar hubungan pribadi mereka dengan Tuhan terjalin dengan baik, dan para jemaat yang sudah vaksin maupun belum vaksin tetap ikut protokol kesehatan dan program youth melalui Zoom ini. Kiranya Engkau menggerakkan hati setiap pemuda-pemudi MDC ini dapat mengikuti
Zoom ini melalui Cuantau Daniel Gan. Tuhan, kami serahkan dia di dalam tangan-Mu untuk melayani Youth MDC. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sebelum kita mendoakan kesehatan para jemaat MDC, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Eastern Eye. 亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生拥有你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生拥有你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。一生爱你，跟随你。Mari kita sama-sama mendoakan jemaat MDC yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Yong Fong Moy, mamanya Cuantau Albert, keluarga Ali Sutrisno dan Pak Li Wen Kwang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu, berdoa untuk pemulihan kesehatan Mama Albert, Ibu Yong Fong Moy, dan keluarga Ali Sutrisno, dan saudara kita Li Wen Kwang. Kiranya Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan semua obat-obat dan setiap makanan yang akan mereka konsumsi, supaya mereka diberikan kesembuhan dan kondisi kesehatan mereka bertambah fit dan dapat menjalankan aktivitas mereka masing-masing dan dapat melayani Engkau kembali. Demikianlah firman-Mu di Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu ini, Mama Albert, keluarga Ali Sutrisno, Li Wen Kwang,
dan para jemaat yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus mereka akan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Tuhan, saat sekarang kami mau berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa untuk pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ini, bagi mereka yang masih belum mengenal Engkau sebagai Tuhan sendiri. Tuhan, kiranya Engkau sendiri menjamah Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sekali lagi lagu ini, Isen Aini.亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生拥有你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生拥有你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生拥有你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你。Waktu dan tempat kami persilakan Tuan Tau Danielkan.
Saudaraku, kita bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Mari saudaraku, kita bersama-sama berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk privilege ini. Suatu kesempatan yang istimewa bagi kami dapat bersekutu dengan Tuhan, dapat memuji, menyembah Tuhan, dapat berdoa kepada Tuhan, dapat merasakan hadirat dan lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya bersama-sama. Mohon Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, agar kami ya Tuhan dapat semakin mengenal dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, shalom, selamat malam semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Saudaraku, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Mari saudaraku, kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tidak sulit bersyukur kepada Tuhan. Tidak sulit berdoa kepada Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi sebaliknya saudaraku, tidak mudah bersyukur kepada Tuhan, tidak mudah berdoa kepada Tuhan apabila keadaan kurang baik atau keadaan tidak baik sama sekali. Saudaraku, namun tidak demikian kalau kita melihat kepada Rasul Paulus. Di bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, kita dapat melihat saudaraku
Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Rasul Paulus juga berkata bahwa ia sedang berdoa dengan bersukacita untuk jemaat di Filipi. Padahal saudaraku, waktu itu Rasul Paulus dia sedang ada di tahanan pemerintahan Romawi. Atau dengan kata lain, waktu itu Rasul Paulus ia sedang dipenjara oleh pemerintah Romawi di kota Roma. Suatu keadaan yang kurang baik, tidak baik. Keadaan yang membuat Rasul Paulus mengalami penderitaan. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, itu tidak menghalangi Rasul Paulus untuk dapat bersyukur kepada Tuhan dan juga berdoa dengan sukacita kepada Tuhan. Saudaraku, Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Waktu itu Rasul Paulus melayani bersama-sama dengan orang di Filipi untuk memulai berdirinya gereja di Filipi. Gereja itu sudah berdiri. Setelah itu Rasul Paulus ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Romawi di kota Roma, tempat yang berbeda dari jemaat di kota Filipi. Saudaraku, di sini kita melihat, saudaraku, Rasul Paulus dia katakan, dia itu dipenjara dan dia itu memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan jemaat di Filipi. Kerinduannya itu begitu besar sekali, saudaraku. Dengan kondisi demikian, saudaraku, saya pikir, saudaraku, sangat wajar jikalau Rasul Paulus mengalami kesusahan hati. Dan kesusahan itu mencegah dia untuk dapat bersyukur kepada Tuhan dan untuk berdoa dengan sukacita kepada Tuhan. Tetapi luar biasa, saudaraku, tidak demikian terjadi pada Rasul Paulus. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Sekalipun di penjara, sekalipun dia tidak bisa bertemu dengan jemaat di Filipi untuk memuaskan kerinduannya itu, dia tidak kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Dia tidak berhenti berdoa dengan sukacita kepada Tuhan. Dia tetap lakukan itu, saudaraku. Dia ingat, saudaraku, jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang sangat perhatian kepada dirinya. Dia ingat, saudaraku, jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang menjadi rekan kerja, rekan sepelayanan yang bekerja sama dengan Rasul Paulus. Mereka mendirikan jemaat di kota Filipi. Dia ingat segala kebaikan mereka. Lalu dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku untuk kamu. Untuk segala perbuatan baik dari jemaat di Filipi itu. Dan dia katakan juga, aku berdoa dengan sukacita untuk kamu. Saudaraku, Rasul Paulus tubuhnya itu dipenjara. Dia tidak bisa pergi kemana-mana apalagi bertemu dengan jemaat di Filipi. Tetapi saudaraku, tubuh yang dipenjara itu bukanlah doa yang dipenjara. Dia tetap dapat menjangkau jemaat di Filipi dengan doa-doanya. Di penjara dia berdoa syafaat untuk jemaat di Filipi. Jemaat di tempat yang jauh itu. Dia berdoa 3 hal untuk jemaat di Filipi. Yang pertama, dia berdoa agar jemaat di Filipi itu melimpah di dalam kasih mereka.
Ini doa Rasul Paulus yang pertama untuk jemaat Filipi. Doa yang kedua, dia berdoa agar jemaat di Filipi itu mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, dia berdoa agar jemaat di Filipi menjaga dirinya hidup tidak bercela menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, hidup tidak bercela di sini itu artinya, saudaraku, jemaat di Filipi itu menjaga dirinya agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Agar orang lain tidak dapat menemukan celah untuk menghina Tuhan karena perbuatan tidak baik jemaat Filipi. Itulah artinya, saudaraku, dia berdoa agar jemaat di Filipi menjaga kekudusan hidupnya. Hidup tidak bercela menjelang kedatangan hari Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat Filipi itu dapat memuliakan Tuhan. Saudaraku, malam hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan tidak panjang. Singkat saja, saudaraku. Namun kita melihat, saudaraku, ada dua pesan penting yang disampaikan melalui bagian firman Tuhan ini, saudaraku. Dalam keadaan apapun, apakah baik atau kurang baik, apakah senang atau susah, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga harus senantiasa berdoa syafaat untuk orang lain, saudaraku. Saudaraku, kebanyakan orang Kristen, mereka itu bukan tidak rajin berdoa, saudaraku. Mereka rajin berdoa, cuma kekurangannya, saudaraku, mereka hanya rajin berdoa untuk diri mereka sendiri. Melalui firman Tuhan ini kita belajar, tidak hanya rajin berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus rajin berdoa untuk orang lain, untuk jemaat kita, untuk orang-orang yang kita layani, untuk keluarga kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Kita mesti rajin berdoa untuk itu. Saudaraku, doa itu sangat penting. Saking pentingnya, saudaraku, seorang hamba Tuhan bernama Corrie ten Boom, saudaraku. Dia berkata seperti ini, doa itu bukan ban serap yang kamu pakai waktu kamu butuhkan. Doa itu bukan ban serap. Doa itu adalah hidup kamu yang harus terus-menerus kamu lakukan. Billy Graham pun berkata demikian. Ingat, doa itu bukan perangkat yang kamu gunakan pada waktu kamu mengalami emergensi. Doa itu adalah the way of life. Doa itu adalah jalan hidup kamu sebagai orang Kristen. Bahkan Bapak Gereja Martin Luther, saking pentingnya doa itu, dia berkata seperti ini. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Sama seperti manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas, demikian juga seharusnya orang Kristen itu tidak bisa hidup tanpa doa. Saudaraku, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena apa, saudaraku? Sukacita kita sebagai orang Kristen tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita sebagai orang Kristen bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sukacita kita sebagai orang Kristen itu sukacita yang berasal dari Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, dalam keadaan apapun juga, saudaraku, harusnya orang Kristen
tidak pernah kehilangan sukacita. Karena sukacitanya ada dalam Kristus, tidak ditentukan oleh keadaan ataupun kondisi apapun juga. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia pasti tidak akan menganggap doa itu sebagai ban serap. Dia pasti tidak akan menganggap doa itu adalah hal yang kurang penting. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia tahu dia harus berdoa. Karena doa itu adalah hidupnya sebagai orang percaya. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan berdoa dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita semuanya. Apapun keadaan saudara hari ini, saudara jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ampuni kami sekiranya selama ini kami kurang bersyukur kepada Tuhan. Kami lebih sering mengeluh, kami lebih sering marah kepada Tuhan, kepada keadaan. Atau bahkan kami lebih sering merasa tidak puas dan kecewa. Ya Tuhan, ampuni kami dengan sikap yang demikian. Malam hari ini kami belajar Tuhan, bahwa sukacita kami adalah sukacita yang berasal dari Kristus, tidak ditentukan oleh apapun dan keadaan apapun juga. Oleh karena itu Tuhan, kami belajar untuk dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kami juga diingatkan Tuhan, tidak menganggap doa itu sebagai ban serap atau hal yang kurang penting. Kami diingatkan bahwa doa itu adalah vital di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya firman Tuhan malam ini bisa memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa malam ini, mari kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都称呼你的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Mari kita sama-sama menerima berkat dari Pendeta Rosita. Kita terima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, doa malam kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Salam dan salam sehat. Terima kasih.